Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Dan di video kali ini, saya akan membahas sesuatu yang sebenarnya kejadiannya itu atau beritanya itu sempat naik di bulan Januari, yaitu Bukalapak yang tutup lapak. Tapi teman-teman ya, mungkin sampai sekarang nih masih banyak orang yang salah kaprah. Jadi Bukalapak ini bukan benar-benar bangkrut atau pilot atau benar-benar tutup sepenuhnya. Tapi sebenarnya Bukalapak itu hanya menghentikan layanan jual beli produk fisik. Yaitu layanan yang memungkinkan penjual menawarkan barang-barang seperti pakaian, alat elektronik, hingga produk sehari-hari, atau istilahnya dia itu hanya menghentikan marketplace-nya saja. Jadi melalui platform mereka sekarang udah nggak ada lagi marketplace. Dan keputusan ini sekaligus menutup perjalanan 15 tahun Bukalapak sebagai platform marketplace yang pernah berjaya di Indonesia. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam ya soal kenapa sih Bukalapak sampai tutup lapak ini, kita bahas dulu kali ya sejarahnya Bukalapak. Jadi Bukalapak itu didirikan pada tahun 2010 oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Fajrin Rashid. Saat ini ketiga founder tersebut sudah hengkang dari perusahaan. Awalnya, Bukalapak berfokus pada membantu UMKM memasarkan produk mereka secara online, menciptakan peluang besar bagi para pedagang kecil seperti warung, pengusaha rumahan, dan pelaku kerajinan. Namun, perjalanan Bukalapak tidak selalu mulus. Perusahaan ini sempat nyaris bangkrut, sebelum akhirnya mendapatkan suntikan dana besar dari investor. Berkat suntikan dana tersebut, Bukalapak tumbuh pesat dan menjadi salah satu perusahaan unicorn di Indonesia. Bahkan pada tahun 2021, mereka berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan emiten yang namanya BUKA. Nah, terus kenapa sih mereka sampai tutup layanan jual beli produk fisik mereka di 2025 ini? Karena ternyata selama beberapa tahun terakhir, Bukalapak itu mengalami tantangan finansial yang cukup besar. Jadi, waktu tahun 2021 itu mereka mengalami kerugian sebesar 1,67 triliun rupiah. Lalu walaupun tahun 2022 itu sempat ada laba sebesar 1,98 triliun rupiah, tapi sayangnya di tahun 2023 lagi-lagi rugi sebesar 1,36 triliun. Lalu di 2024 itu rugi lagi sebesar 597,34 miliar rupiah. Dan ini adalah rugi bersih ya teman-teman. Jadi perbandingannya rugi bersih terhadap laba bersih, jadi bukan yang masih gross gitu. Ini udah yang dipotong segala macam. Jadi emang laporan keuangan ini ibarat kata merah dalam 4 tahun terakhir, 3 kali merah dan 1 kali hijau. Nah, kinerja finansial yang kurang baik ini itu membuat perusahaan harus melakukan berbagai perubahan. Persaingan ketat di industri marketplace ya, apalagi kan sekarang market istilahnya mah rajanya lah itu kan ada di Shopee dan juga Tokopedia ya. Dan akhirnya membuat Bukalapak itu mengambil langkah besar. Salah satu upayanya adalah dengan menghentikan layanan jual beli produk fisik. Kontribusinya itu ternyata kurang dari 3% terhadap pendapatan perusahaan, teman-teman. Jadi fokus perusahaan ini kini beralih ke layanan digital seperti mitra Bukalapak, gaming, investasi, dan retail digital. Nah, dan dilansir dari CNN Indonesia, saat ini itu Bukalapak masih memiliki kas sebesar 19 triliun rupiah. Dan dana ini akan digunakan untuk memperkuat fokus mereka pada layanan penjualan non-fisik. Menurut manajemen sendiri, modal ini cukup kuat untuk Bukalapak terus bertumbuh dan berinovasi. Nah, beberapa hal yang sekarang sampai detik ini tuh masih dijual sama Bukalapak, yaitu pulsa prabayar, paket data, token listrik prabayar, Bukasen, angsuran kredit, ARPDAM, Telkom, pulsa pasca bayar, TV kabel dan internet, pajak PBB, voucher streaming, bayar denda tilang, bayar PPh final, bayar PPN, bayar PPh 21, bayar SBN, bayar BEA, BPJS Ketenagakerjaan, B-Money voucher, digital emas, dan penerimaan negara. Jadi sebenarnya teman-teman, sekali lagi ini hanya untuk meluruskan teman-teman. Jadi Bukalapak itu tutup lapak yang bukan berarti perusahaannya benar-benar tutup total atau mereka pilot, tapi mereka itu nutup penjualan produk fisik mereka, atau ibarat kata itu mereka sekarang marketnya udah bukan marketplace lagi. Jadi mereka itu bergeser ke emang produk-produk digital tadi yang sudah disebutkan produk-produknya barusan ya teman-teman. Dan ya mungkin segitu aja kali teman-teman yang pengen saya bahas mengenai Bukalapak ini. Dan memang cenderung sedih ya kalau saya ngedengarnya, karena Bukalapak ini adalah bisa dibilang salah satu pionirnya gitu di bidang marketplace, dan apalagi yang
full benar-benar asli Indonesia. Kalau Shopee ataupun Tokopedia itu ada investor asingnya gitu. Kalau Bukalapak tuh awalnya benar-benar pure Indonesia banget gitu. Dan ya sampai sekarang dengan kondisi seperti ini berarti kan Bukalapak tidak dapat bersaing gitu ya. Yang inilah namanya bisnis teman-teman. Jadi pada saat kalian ada di satu market yang sudah jenuh pasarnya, jadi ya kalian harus punya diversifikasi atau kalian harus punya value proposition yang berbeda gitu. Karena kalau enggak ya kayak Bukalapak ini kegerus sama si top of marketnya, top of mindnya ya, yaitu Shopee dan Tokopedia. Makasih telah menonton video ini, jangan lupa likes-nya, subscribe channel ini, dan share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan dan bisnis orang-orang Indonesia semakin meningkat. Dan jika ada yang kalian ingin sampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.